Halo, semangat pagi teman-teman. Hari ini kita akan sama-sama mempelajari materi tentang standar operasional prosedur. Kira-kira bagaimana sih cara menjalankan SOP serta penerapannya dalam pekerjaan? Yuk kita simak pembahasan berikut ini. Kita mulai sama-sama dalam hitungan 3, 2, 1. Semangat pagi teman-teman semuanya, terima kasih sudah berada di video kali ini. Ya, hari ini kita akan belajar tentang SOP. SOP adalah Standard Operational Procedure. Kita sebagai seorang beauty advisor haruslah bekerja sesuai dengan SOP yang berlaku. Pasti teman-teman penasaran ya, bagaimana sih SOP yang ada di perusahaan Martha Tilaar Group? Kita simak. Oke, nah kita masuk ke SOP saat kita bekerja. Tentunya teman-teman akan melakukan SOP ini di waktu jam kerja. Sebelum masuk ke tempat kerja, akan ada ritual ataupun kegiatan sebelum bekerja. Apa saja Kak itu? Ya, sebelum buka toko pastinya teman-teman harus berada di outlet ataupun toko kurang lebih 1 jam sebelum masuk toko. Misalnya, di toko itu mewajibkan teman-teman untuk datang jam 8 pagi. Teman-teman harus mempersiapkan diri jam 7 udah dari rumah, ataupun jam setengah 8 paling lama teman-teman sudah berada di outlet. Ya, karena apa? Karena akan banyak Hal-hal yang tidak diinginkan. yaitu tentunya absensi kedatangan. Jadi teman-teman akan diajarkan bagaimana melakukan absensi kedatangan karena kita punya pos ya. Di pos teman-teman harus absensi secara keseluruhan dari ujung kaki hingga ujung kepala. Dan pastinya saat absensi seragam kalian sudah lengkap ya, penampilan kalian sudah menarik atau sesuai dengan SOP makeupnya. Nah, setelah itu teman-teman masuk ke langkah yang kelima, yaitu membersihkan counter. Tentu kalau counter kita tidak bersih, ada banyak debu, konsumen kita akan merasa risih ya ketika memegang produk kita ataupun counter kita. Nah, selanjutnya merapikan display. Nah, tentu kemarin tatanan display kita berantakan karena mungkin tokonya padat, rame. Nah, pagi harinya waktunya kita harus merapikan display kita. Oke, nah setelah displaynya rapi, kemudian kita lakukan pengecekan nota dan stok. Jadi teman-teman boleh cek nota penjualannya, apakah sudah ada, seperti itu. Terus stok produknya yang di display itu sudah penuh atau ada yang kurang, boleh ditambahi, seperti itu. Nah, yang ke-8, teman-teman juga harus setiap hari mempersiapkan diri untuk membaca brosur ya, baik itu brosur promo, brosur tentang penawaran produk kita, supaya teman-teman tahu hari ini saya akan menawarkan apa. Karena apa? Karena yang terakhir pastinya teman-teman siap untuk menyambut konsumen ya. Itu sebelum buka toko semua di-prepare. Kalau begitu, saat buka toko apa yang harus kita lakukan? Tentunya teman-teman yang pertama sekali harus apa? Menyapa pengunjung ya, seperti yang sudah saya pelajari sebelumnya. Kita harus bisa ya menunjukkan keramah-tamahan kita kepada konsumen. Kita harus bisa mengkomunikasikan dengan baik. Karena apa? Karena kita akan melakukan promosi akan produk kita hari ini. Konsultasi, tentu semua konsumen kita akan datang dengan segala macam masalahnya ya, khususnya masalah di produk kecantikan ataupun kosmetik. Jadi teman-teman harus siap sedia untuk melakukan konsultasi, dan setelah konsultasi barulah kita menjual produk. Pastinya kalau sesuai dengan kebutuhannya, konsumen akan beli produk kita. Nah, yang ketiga, misalnya nih di sela-sela konsumen kita udah selesai belanja, kita juga harus siap siaga untuk membersihkan dan merapikan counter kita. Minimal 1 jam sekali kita harus cek kembali gitu. Misalnya konsumen kita pegang tester. Nah, tester tadi kita harus pastikan dalam keadaan bersih supaya apa? Supaya konsumen selanjutnya tidak melihat kotor pada tester. Nah, yang keempat, selalu siap juga untuk menyambut konsumen. Nah, yang kelima, apabila istirahat untuk bergantian ataupun makan siang, teman-teman usahakan ya sebelum masuk kembali ke outlet ataupun ke toko, perbaiki penampilan, dicek kembali rambutnya, makeupnya, seragamnya, sepatunya, aroma tubuhnya, harus tetap ready untuk menyambut konsumen. Nah, kalau begitu sudah ada sebelum buka toko, saat buka toko, yang terakhir kita akan bahas tentang tutup toko ataupun ganti sip apabila ada ya. Saat tutup toko ataupun ganti sip, pertama teman-teman kembali mengecek nota dan stok. Ya, teman-teman udah melakukan penjualan, apakah notanya sudah ready, udah
dicatat dengan rapi. Kemudian stoknya pastinya berkurang. Kalau stoknya berkurang, bisa informasikan kepada lawan sip kita selanjutnya supaya dia menambahi, seperti itu. Yang kedua, membersihkan counter ya. Pastikan juga untuk merapikan counter yang sudah kita mungkin tisu ataupun debu tetap harus bersih. Baru merapikan display, kemudian absensi pulang apabila ada. Yang kelima, ganti baju bebas. Nah, kenapa harus ganti baju bebas? Supaya teman-teman menjaga bajunya supaya ketika hujan, ya kalau hujan jadi basah, besok tidak bisa pakai lagi gitu. Jadi, teman-teman harus siap sedia baju bebas untuk menjaga supaya bajunya juga aman untuk besok dipakai ataupun tidak ternoda ya atau terjadi hal-hal buruk lainnya. Dan yang keenam pastinya selesai teman-teman boleh pulang. Itu waktu di outlet. Nah, saat sebelum buka dan tutup toko. Jadi apa yang akan kita lakukan selama di outlet ya, buka toko? Kita kembangkan lagi, bukan hanya menyapa pengunjung tapi hal-hal penting nih yang teman-teman harus perhatikan saat di toko ataupun di outlet. Apa saja itu? Yang pertama, penampilan. Penting sekali penampilan diri kita, personil kita, mulai dari aktif dan komunikatif. Ya, teman-teman harus menunjukkan keaktifan saat bertemu dengan konsumen, melakukan komunikasi terhadap konsumen, seperti itu. Kemudian menarik dan ekspresif. Ya, menarik artinya teman-teman sendiri harus percaya dan yakin pada diri sendiri kalau kalian itu menarik gitu, kalau kalian itu cantik. Nah, ekspresif di sini tidak berlebihan ya, tapi kita menunjukkan aura positif yang terpancar dan orang lain melihatnya bagus ya gitu. Dan pastinya bisa dilihat dari apa? Look makeup kalian gitu ya. Jadi cantik ya BA-nya gitu, menarik kali. Dia pakai eyeshadow warna coklat gitu, kok agak gelap tapi tetap manis ya gitu. Berarti kan ada kesan menarik dari konsumen. Kemudian sopan, ramah, dan senyum ya. Ini penting sekali kita menunjukkan sikap sopan santun kita ya, supaya orang lain juga bisa nyaman sama kita ataupun konsumen kita bisa nyaman sama kita. Kemudian gesit dan profesional atau luwes ya. Jadi ketika konsumen tanya, "Mbak, saya minta lipstick nomor 2 nih," kita langsung tahu, oh nomor 2 letaknya di sini. Jadi kita gesit ya, jadi kita tahu di mana letak posisi stok kita gitu. Jadi jangan sampai konsumen kita nunggu karena kita sibuk mencari produk kita itu misalnya. Nah, selanjutnya style rambut dan makeup sesuai standar. Jadi teman-teman nanti akan diinformasikan bagaimana sih style rambut dan makeup sesuai dengan standarnya kita ya. Dan ini diusahakan harus sama ya, supaya apa? Supaya semua seragam. Dan ini sudah dipikirkan oleh manajemen bagaimana supaya BA ini kelihatan menarik tapi tetap cantik gitu ya. Jadi tidak ada yang makeup itu yang norak gitu. Jadi kita semua punya SOP standarnya. Kemudian seragam layak ya, layak artinya kita memang pakai ini warnanya masih bagus, tidak ada noda, tidak koyak ataupun tidak terlalu pendek gitu. Jadi sesuai dengan layaknya kita pakai gitu. Misalnya teman-teman yang pakai hijab ya, hijabnya harus seperti apa? Jadi hijabnya harus rapi, tidak kesana kemari. Atau mungkin pakai baju, bajunya harus ideal gitu. Kita berbaju itu seperti apa gitu. Kemudian kondisi diri bersih. Nah, ini yang penting sekali ya. Pertama, tubuh. Kita harus bisa memastikan bahwa setiap kali kita ingin jumpa konsumen atau bekerja, tubuh kita ini dalam keadaan bersih ya. Bersih dalam artian tidak kotor, tidak berbau ya. Kemudian juga aromanya enggak yang harus wangi parfum yang menyengat ya, standar aja tapi nyaman dicium atau orang tidak merasa wow banget gitu, tapi masih standar. Rambutnya harus bersih ya, rapi pun bisa dibilang tidak berminyak ya. Jadi pastikan karena dari rambut ini juga bisa mengeluarkan aroma yang tidak sedap. Apalagi mulut nih, kita bertatapan dengan konsumen, kita juga harus menjaga supaya aroma mulut kita juga atau nafas kita tetap segar atau sehat. Selanjutnya ada kuku. Jadi kuku itu kita nggak boleh berkuku panjang. Teman-teman harus kukunya pendek, bersih, tidak ada kotoran seperti itu. Nah, selanjutnya wajib menggunakan masker saat melakukan makeup ya, ataupun facial ataupun massage di counter. Jadi situasinya mungkin ada konsumen ingin kalian makeup. Jadi saat makeup konsumen, teman-teman wajib menggunakan masker supaya apa? Supaya menjaga kehigienisan
antara teman-teman dan konsumen. Karena kalau makeup itu kan dekat ya, facial itu dekat. Jadi kita juga harus saling nyaman seperti itu. Dan di sini ada catatan, seragam hanya digunakan saat berada di outlet ya. Kalau teman-teman mau hangout sepulang kerja silakan, tapi tolong diganti seragamnya. Ini hal-hal yang harus teman-teman lakukan saat berada di outlet. Nah, kalau begitu, apa sih yang tidak boleh dilakukan saat bertugas? Ya, tentu ada aturan. Ada yang boleh, ada yang tidak gitu. Apa aja yang tidak boleh dilakukan? Pertama, berkacamata ya. Jadi kita teman-teman sebagai seorang beauty advisor tidak boleh atau tidak diperkenankan berkacamata. Apabila memang mata ada masalah di penglihatan ya, teman-teman bisa pakai soft lens dengan warna yang standar seperti warna mata teman-teman seperti hitam ataupun coklat, tapi ukurannya yang normal, kecil, tidak usah yang terlalu besar seperti itu. Yang kedua, berbicara terlalu keras dan terlalu lembut. Jadi kita nggak usah nadanya tinggi ataupun nadanya lembut ya. Kita bicara normal sebagaimana ya. Biasa kalau kita jumpa dengan konsumen pasti jaraknya paling jauh 1 meter atau bahkan hanya 50 cm. Nah, itu kan kita tidak harus menggunakan suara yang terlalu besar. Kita hanya bisa ngobrol santai tapi tidak terlalu lembut juga. Artinya si konsumen bisa mendengar dengan jelas. Oke. Terus selanjutnya mencela kondisi konsumen. Jadi jangan pandang dari rupa konsumen, dari fisiknya, dari apa yang dia pakai, tapi teman-teman harus siap sedia melayani siapapun dia, karena ini termasuk menyinggung perasaan orang lain ya, tidak boleh. Kemudian bengong ataupun tidak fokus atau overthinking ya. Misalnya nih teman-teman punya masalah ya, masalah di rumah, jadi atau masalah di counter sekalipun, teman-teman harus bisa jaga moodnya, jangan bengong atau berpikir overthinking atau tidak fokus. Jadi tetap oke, masalahnya ditinggalkan dulu tapi tetap fokus untuk pekerjaan. Kemudian mengoperasikan handphone, ini juga tidak boleh ya. Kita tidak diperkenankan untuk membawa handphone ke counter ya, karena saya rasa untuk handphone di counter biasanya ada kebijakan tertentu dari toko, misalnya ada event mewajibkan kalian membawa handphone, itu sah-sah aja, tapi pada dasarnya itu tidak diperbolehkan, karena kalau main handphone tahu sendiri ya, kita pasti bisa tidak fokus. Selanjutnya, memperbaiki makeup ataupun menyisir di depan umum. Jadi teman-teman ketika mau memang memperbaiki penampilan, usahakan di belakang ataupun setelah makan siang teman-teman prepare kembali. Kemudian bersikap cemberut dan menggerutu, seperti saya bilang tadi ya, teman-teman harus bisa kontrol emosinya ya. Jangan tunjukkan sikap yang kesel atau marah terhadap konsumen kita. Kemudian postur tubuh membungkuk ya. Kita harus siap sedia tegak dan siap sedia juga untuk menampilkan bahwa kita siap untuk menyambut konsumen dengan cara berdiri dengan tegak ya. Jadi posisi berdirinya dengan tangan di punggung masuk kantong itu juga tidak boleh. Jadi kita harus relax aja dan melakukan posisi jam 10 lewat 10 menit seperti itu. Harus ada pasang kuda-kuda. Jalan diseret-seret juga tidak boleh. Menguap tanpa menutup mulut itu juga tidak boleh. Karena menguap itu sebenarnya normal ya, tapi janganlah sampai tidak tutup mulut ya. Kalau ada tisu lebih baik lagi tutup pakai tisu. Kemudian menutupi wajah atau mulut itu juga tidak boleh. Bersendawa, batuk, bersin di depan konsumen ya. Jadi kalau memang mau batuk atau bersin, masih ada waktu untuk berpaling dari konsumen supaya konsumen tidak terganggu. Kemudian menyela pembicaraan konsumen juga tidak boleh ya. Kita harus menghormati lawan bicara kita. Setelah dia bisa berbicara, apalagi yang cerewet, kita harus bisa, mohon maaf ibu, boleh saya jelaskan kembali gitu ya. Jadi jangan mencela pendapat dia terus kita mengejek dia atau kita kasih argumen yang tidak baik. Kemudian berkaca pinggang, yaitu seperti bos ya, kita tidak boleh ya. Kita harus siap sedia juga untuk tangan di bawah, menggaruk kepala, menggaruk hidung atau gigi itu juga tidak boleh, ataupun memainkan jari jemari atau benda ya. Kita harus benar-benar fokus seperti itu. Oke ya, bisa ya teman-teman semuanya. Ingat tentang apa yang harus dilakukan di outlet, hal-hal apa tidak boleh dilakukan saat bertugas. Kalau begitu, bagaimana sih cara kita mengucapkan salam atau greeting terhadap konsumen? Ya, cara menyambut konsumen
Di sini kita sebut 5S, menyambut konsumen dengan senyum, salam, sapa, sopan, santun. Ya, selalu ya, senyum, salam, sapa, sopan, santun. Contohnya seperti apa? Misalnya nih, ya, kita bisa selamat siang Ibu, ya. Selamat siang Ibu, dengan saya Emma BA Martatil Art Group, ada bisa saya bantu? Ya, atau misalnya teman-teman eksklusif mau menjual produk Sari Ayu. Selamat siang Ibu, dengan saya Emma BA Sari Ayu, ada bisa saya bantu? Seperti itu. Harus kita menunjukkan rasa kita siap membantu dengan mengucapkannya sopan santun. Nah, itu saat menyambut. Kalau begitu di akhir apa yang harus kita lakukan? Di akhir transaksi ya, teman-teman harus bisa memberikan salam juga ataupun penutup kepada konsumen dengan cara apabila konsumen kita tidak berbelanja, hal apa yang harus kita lakukan? Kita harus tetap mengucapkan terima kasih dengan cara terima kasih Ibu atas kunjungannya, terima kasih Ibu atas waktunya, gitu. Terus bisa bilang silakan datang kembali Ibu apabila Ibu membutuhkan produk kami. Itu ya, kita harus tetap bersikap baik ya, kita kan nggak tahu entah besok dia datang kembali ke counter kita. Nah, saat dia berbelanja seperti apa, kita bilang terima kasih Ibu sudah membeli produk Sari Ayu, produk Biokos, produk Mirabella, silakan datang kembali ya Ibu, gitu ya. Itu sikap untuk akhir transaksi. Atau bisa ditambah dengan Ibu boleh minta database-nya, nomor WhatsApp-nya, supaya saya bisa menginformasikan program promo yang sedang berjalan. Jadi kita harus tetap memberikan sopan santun kita terhadap konsumen. Oke, itu lewat percakapan. Nah, kalau dengan tubuh bagaimana? Apakah kita penting sikap tubuh selama melayani? Tentu ya teman-teman, saat diseleksi menjadi beauty advisor diukur tinggi badannya, postur tubuhnya, mimik wajahnya, rambutnya. Maka dari itu sikap tubuh pun menjadi salah satu hal penting untuk kita pelajari. Apakah itu? Nah, sikap tubuh selama melayani. Di sini saya akan kasih tips bagaimana sikap kita saat melayani konsumen. Pertama, tips melayaninya. Ketahuilah kehadirannya. Misal seperti ya kita duduk ya. Jadi kalau kita duduk, konsumen datang, kita jangan duduk, tapi kita berdiri ya, dengan posisi yang saya bilang tadi, jam 10 menit, tangannya rileks dan siap menyambut. Nah, apabila menyambut, sambut dengan sikap terbuka, misalnya dengan memberi salam, menyatukan kedua tangan kita dan ucapkan selamat pagi Ibu, dengan saya Emma BA Martatil Art Group, ada bisa saya bantu? Ya, itu kita siap sambut dengan sikap terbuka. Sapa dengan ramah dan hangat ya. Oke, terus kita bisa memperkenalkan diri ya, bisa lebih jelas lagi. Ibu, di sini saya sebagai BA Martatil Art Group, kita ada brand produk Sari Ayu, Mirabella, Biokos. Ibu mau cari produk brand apa? Misal, atau Ibu sedang mencari produk skincare kah, hair care kah, atau body care, atau makeup dekoratif. Nah, kita bisa kasihkan, baru kita bisa arahkan. Baru tawarkan bantuan ya. Oh, untuk skincare ya Ibu, ini Ibu dipersilakan, kita ada produk, kalau boleh tahu masalahnya apa ya, masalah kulitnya. Nah, itu juga cara trik untuk menawarkan bantuan. Dan pastinya teman-teman harus bisa melayani dengan sepenuh hati. Karena kita mau supaya konsumen nyaman sama kita, dia bisa datang kembali lagi dan menjadi pelanggan potensial kita. Kemudian dengarkan keluhan konsumen dengan ekspresi positif. Misalnya, dia ada keluhan, dia sudah pakai produk kita, tapi dia merasa ada yang kurang atau yang salah, kita tetap mendengarkan dengan positif. Selagi masih kalian bisa jawab, ya silahkan dijawab gitu. Misalnya ada kendala yang urgent, teman-teman nggak bisa menjawab dengan pasti, bisa teman-teman bilang, Ibu beri waktu untuk saya bertanya kepada supervisor saya supaya bisa disampaikan kepada brand atau yang lainnya, seperti itu. Selanjutnya, jangan biarkan konsumen menunggu. Nah, seperti saya bilang, dia mau cari produk, oh bentar ya Ibu, barangnya masih ada di gudang. Nah, berarti kita tidak prepare kan? Karena saya bilang sebelumnya masuk toko kita harus cek stok. Jadi jangan lakukan itu. Jadi usahakan apapun yang dicari konsumen kita sudah ada, kecuali barang kosong. Jadi harus siap sedia untuk mengambilnya. Kemudian pastinya jangan lupa untuk ucapkan terima kasih kepada konsumen. Ketika kita melayani konsumen, tentu kita tidak duduk ya, pastinya kita berdiri. Bagaimana cara berdirinya?
berdiri tegak, profesional, posisi dada dan tangan terbuka, posisi kakinya nyaman ya. Untuk nyaman itu kita arahkan seperti jam 10 lewat 10 menit, merapat ya, kakinya bertumpu di satu kaki dan tampil luwes dan menarik. Ya, walaupun kita pakai high heels, kita tetap bisa gesit luwes untuk melayani konsumen. Ya, itu saat berdiri. Nah, kalau misalnya berjalan gimana? Pastinya kalau berjalan, teman-teman harus pandangan arahnya ke konsumen, ayunkan kaki dan pinggul selaras ya, santai aja. Kemudian posisi kaki dan tangan tidak melebar. Kemudian pastinya tapak kaki tidak diseret-seret. Itu kalau berjalan, kan bisa aja kita jalan barangnya ada jauh dari tempat counter kita bisa bantu ambil dengan posisi jalan yang santai. Kemudian duduk. Nah, apabila duduk ya teman-teman, walaupun tidak ada konsumen, teman-teman akan diperhatikan oleh orang lain. Maka teman-teman harus bersikap duduk yang tegak, tidak merosot di kursi, posisi miring segaris ya, karena mungkin pakai rok jadi harus rapi duduknya. Kemudian kaki merapat di silang. Maka saat konsumen datang, teman-teman siap berdiri dan berjabat tangan ataupun menyambutnya. Nah, saat memberikan bon atau nota, apa yang kita lakukan? Berikan nota secara sopan, ya, menggunakan dua tangan. Misalnya, punten ibu. Nah, seperti teman kita dari Jawa. Dan posisi nota itu harus terbaca oleh konsumen. Jadi arahnya pas gitu, ya, ke depan konsumen dan ucapkan terima kasih. Ini hal-hal yang harus teman-teman lakukan selama di outlet ataupun di toko. Ya, teman-teman bagaimana harus bisa memiliki sikap baik itu secara pribadi kita, ya, karakter kita harus bisa mengarahkan supaya konsumen kita nyaman terhadap kita. Nah, ada lagi satu materi yaitu sikap tubuh kita saat melayani event khusus. Event khusus artinya misalnya di toko lagi ada acara bazar. Jadi seluruh BA diwajibkan misalnya memakai seragam dari toko atau ada pesta atau ada promo besar-besaran. Maka sikap-sikap kita yang harus kita perhatikan. Pertama, saat bersalaman ya, kita katukkan tangan, genggam dengan mantap ya tangannya, anggukkan kepala, senyum ramah, kontak mata, dan tubuh condong ke lawan bicara. Nah, saat konsultasi ataupun transaksi, berdiri sambut konsumen, kemudian silakan duduk bila dimungkinkan, ya, jarak minimal 1 meter, tidak memegang paksa, ya, ataupun menarik tangan, atau misalnya sini lah mbak, cobalah promo kami, enggak ya, tapi kita harus menghargai juga. Gunakan tangan kanan untuk menunjuk, ya, kita bisa dengan sopan menunjuk dengan tangan kanan. Kemudian dengarkan keluhan konsumen, baru dengan empati berikan solusi yang memuaskan. Ya, ini di acara event khusus, entah itu bazar atau itu program ulang tahun toko, jadi tetap juga harus siap melayani. Oke, bisa dipahami ya teman-teman. Demikianlah materi hari ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Thank you. Nah, gimana teman-teman? Seru banget penyampaian materi pelatihannya? Pastikan teman-teman semua menonton setiap video pelatihan dari SGS ya. Sampai jumpa di video-video berikutnya.